Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skala peta. Jadi pada komponen peta yang sudah kita pelajari itu ada salah satu komponen yang artinya adalah skala, yaitu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak yang ada di lapangan. Jadi skala peta itu ada dibagi menjadi 3, skala verbal, skala angka, dan skala batang. Jadi kalau biasanya kita melihat peta itu yang sering digunakan itu adalah skala peta angka sama skala batang. Jadi skala verbal itu jarang digunakan karena kurang efektif dan terlalu panjang. Jadi skala verbal itu menggunakan kalimat. Jadi contohnya adalah 1 inci sama dengan 1 mil. Jadi skalanya 1:63, 360 inci. Nah, itu kurang rinci saja kalau dalam sebuah peta. Jadi yang sering sekali digunakan dalam sebuah peta itu adalah skala angka dan skala batang. Kalau skala angka itu seperti ini. Jadi 1:1 juta, 1:2 juta. Jadi artinya adalah 1 cm di peta sama artinya dengan 1 juta cm jarak sebenarnya atau 10 km jarak sebenarnya atau jarak di lapangan. Kalau skala batang bentuknya seperti ini. Jadi ada bentuk peta yang bentuk skalanya seperti ini. Jadi artinya adalah 1 cm di peta itu sama artinya dengan 2 km jarak sebenarnya. Seperti itu. Yaitu terkait dari macam skala peta. Nah, selain macam skala peta, itu ada beberapa rumus untuk menghitung skala peta. Menghitung jarak peta, menghitung jarak sebenarnya, sampai menghitung kemiringan lereng dari garis kontur pada peta topografi. Oke, kita mulai menghitung dari rumus yang paling sederhana, yaitu menghitung jarak peta, menghitung jarak peta, jarak sebenarnya, dan skala peta jika diketahui hanya ada satu peta. Oke, nah ini ada rumusnya segitiga. Jadi dapat dirumuskan jarak peta, ini ya, jarak peta itu skala dikali jarak sebenarnya. Skala itu jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Per itu berarti dibagi ini ya. Terus jarak sebenarnya, ini jarak sebenarnya itu jarak di peta dibagi per skala. Itu adalah rumus untuk jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Oke, kita coba aplikasikan dalam bentuk soal ya. Diketahui jarak Surabaya dan Malang adalah 120 km. Ini berarti jarak sebenarnya. Oke. Kemudian skalanya adalah 1:1 juta. Nah, ditanyakan adalah jarak kedua kota di peta. Jadi jarak di peta Surabaya ke Malang. Oke, coba kita hitung jarak petanya. Rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya 1:1 juta. Nah, kali jarak sebenarnya 120 km. Kalau jarak peta itu satuannya harus diganti ke dalam cm. Karena kebanyakan skala itu memang satuannya harus disamakan ke cm. Nah, caranya gimana? Berarti 1:1 juta ini sudah berupa cm, jadi tidak perlu diganti. Yang diganti adalah yang jarak sebenarnya. 120 km dijadikan cm itu berarti 112 juta cm. Nah, ini jarak di petanya ada 12 juta cm. Berarti tinggal mencoret aja, ya kan? Coret 06 berarti tinggal 12 cm. Jadi jarak peta kota Surabaya dan Malang itu ada 12 cm. Nah, selanjutnya kita coba untuk mencari skala. Rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya.
Kita coba lihat contoh soalnya. Di peta jaraknya adalah 5 cm, sedangkan jarak sebenarnya 150 km. Jadi ditanyakan skalanya berapa. Oke, jarak petanya kita masukkan 5 cm, jarak sebenarnya 150 km. Nah, satuannya berbeda, berarti tidak bisa dibagi. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya ke dalam cm. Kenapa cm? Karena skala itu satuannya adalah cm. Jadi yang perlu dirubah itu adalah yang 150 km. Jadi dijadikan cm menjadi 15 juta cm. Tinggal bagi aja, bagi 5 bagi 5. Berarti 1/3 juta atau skalanya adalah 1 dibanding 3 juta. Artinya 1 cm di peta sama dengan 3 juta cm pada jarak sebenarnya. Oke, rumus yang ketiga adalah mencari jarak sebenarnya. Rumusnya jarak di peta dibagi skala. Oke, contoh soalnya skala peta sudah diketahui 1/1 juta. Jarak kedua peta itu adalah 10 cm. Nah, kita menghitung jarak kedua kota di lapangan atau jarak sebenarnya. Jarak petanya kita masukkan 10 cm, skalanya kita masukkan 1/1 juta. Oke, ini berarti 10 cm dibagi 1/1 juta. Jadi di per gini itu untuk memudahkan kita dalam operasi hitungnya. Artinya sama, 1/1 juta itu artinya adalah 1/1 juta. Di 10 dikali, berarti ini dikali silang, ini berarti naik ke atas ya kayak matematika. Berarti 1 juta per 1. Jadi 10 cm kali 1 juta. Itu berarti jadi 10 juta senti, atau kalau dalam kilometer itu menjadi 100 kilometer. Oke, karena kalau jarak sebenarnya itu satuannya harus dirubah menjadi kilometer. Oke, ini yang menentukan skala peta jika diketahui dari dua peta yang berbeda. Kalau yang rumus tadi yang sudah kita bahas itu yang menentukan skala dari satu peta. Kalau yang ini menentukan skala dari dua peta yang berbeda. Rumusnya P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. P2 itu artinya adalah skala peta 2 atau skala peta yang dicari. Berarti belum ada skalanya peta tersebut. D1 itu jarak peta yang sudah diketahui skalanya. D2 jarak peta yang belum ada skalanya. P1 itu penyebut skala yang sudah ada skalanya. Jadi kita aplikasikan saja dalam soal. Nah, ini ada contoh peta 1, sudah ada jarak petanya. Nah, yang ditanyakan adalah skala peta 1. Peta 2 sudah ada jarak peta dan skalanya. Kita apply saja ke rumusnya ini. Berarti P2 itu skala peta 1, D1-nya itu jarak peta yang sudah diketahui skalanya. Berarti 4 cm dibagi jarak peta yang belum ada skalanya, berarti 20 cm, peta 1, 4/20 dikali P1 itu penyebut skala peta 2, 50.000. Di 4/20 kali 50.000, tinggal mengkalikan. Itu hasilnya adalah P2 atau skala peta 2. Oke, ini nggak usah. Oke, langsung aja ke menentukan skala peta dari peta topografi. Jadi kalau peta topografi itu erat kaitannya dengan garis kontur atau garis pada peta yang untuk menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Oke, rumusnya adalah C1 itu 1/2000 kali penyebut skala. C1 itu adalah kontur interval, 1/2000 adalah konstantanya, dan penyebut skala. Jadi kontur interval itu adalah selisih antar garis kontur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, selisih antar garis kontur atau C1-nya berapa? Nah, berarti ini
garis kontur paling atas 950 meter, garis kontur bawahnya 900 meter. Berarti selisihnya adalah 50 meter. Jadi diketahui bahwa selisih garis kontur atau CI-nya adalah 50 meter. Jadi setiap garis kontur ini harus memiliki selisih yang sama. Semisal di sini selisihnya 50, di sini 30, itu berarti tidak bisa. Itu tidak bisa dikatakan sebagai kontur interval. Jadi misal sini 50, sini juga harus 50 selisihnya. Sama kan, ini 900 kurangi 850 berarti 50. Berarti CI-nya ketemu 50 meter. Nah, kita langsung apply ke cara mencari kemiringan lereng. Langkah pertama tadi adalah mencari CI jika belum diketahui CI-nya. Seperti tadi caranya, 50 meter. Cara yang kedua itu mencari penyebut skalanya. Nah, penyebut skala itu diketahui dari rumus C ini. 1 per 2000 kali penyebut skala. CI-nya sudah diketahui 50, tinggal masukkan 1 per 2000 konstanta kali penyebut skala. Tinggal mengkalikan silang. 2000 kali 50 berarti 100.000 meter skalanya. Karena garis kontur itu berarti boleh menggunakan meter, tapi karena skala memang satuannya senti, bisa dirubah menjadi sentimeter atau 1/100.000 cm. Langkah kedua, menentukan jarak sebenarnya X ke Y. Nah, jarak sebenarnya itu bisa dicari dengan rumus jarak pada peta dikali skala. Jarak petanya sudah diketahui 5 cm, tinggal kita masukkan. Skalanya adalah 100.000 cm. Hasilnya 500.000 cm. Tapi karena jarak sebenarnya di garis kontur, maka satuannya harus dirubah ke meter. Khusus untuk garis kontur, semua satuan harus dirubah ke meter. Itu ya. Tapi kalau untuk yang skala biasa itu kalau jarak sebenarnya dirubah ke kilometer. Hanya untuk garis kontur dirubah ke meter karena satuan ketinggian tempat itu adalah meter atau mdpl, meter di atas permukaan air laut, di mana air laut itu satuannya adalah 0 meter. Yang ketiga adalah menentukan selisih tempat XY atau bisa dikatakan menentukan beda tinggi. Nah, beda tingginya itu dilihat dari sini. XY yang ditanyakan XY berarti 900 meter dikurangi 800 meter. Berarti selisihnya atau selisih beda tempatnya adalah 100 meter. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menghitung derajat kemiringan lereng. Kemiringan lereng XY rumusnya itu beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikali 100%. Ini kurang persen. Berarti beda tingginya udah ketemu tadi 100 meter. Kemudian jarak sebenarnya juga sudah ada 500 meter kali 100%. Ketemunya adalah 2%. Jadi kemiringan lereng garis kontur ini adalah 2%. Nah, itu adalah beberapa langkah atau cara dalam menentukan atau mencari skala.